Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ. Rekan dakta yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa mencurahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Di kesempatan malam hari ini kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan dan kemudahan untuk melakukan aktivitas kehidupan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah berpegang teguh terhadap sunnah-sunnahnya. Rekan dakta yang dirahmati Allah, ana hukum fillah Muhammad Hussein dan Mas Bagus akan menemani rekan dakta di kajian malam, kajian Sirah Nabawiyah hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Rekan dakta yang dirahmati Allah, di kesempatan malam hari ini kajian Sirah Nabawiyah kita yaitu membahas terkait dengan hijrahnya para sahabat ke negeri Habasyah yang kedua. Jadi hijrah ke Habasyah itu dua gelombang atau dua kali. Yang pertama hanya segelintir para sahabat. Yang kedua itu berjumlah hampir sekitar 80 lebih para sahabat. Jadi apa sebabnya terjadi hijrah dua kali itu? Padahal di awal itu hanya sekitar 16 orang itu. Tapi di hijrah yang kedua ini, ke Habasyah yang kedua ini, itu berjumlah sampai 83 orang. Ditambah dengan sekitar 19 orang wanita. Awal mulanya rekan dakta yang dirahmati Allah, ketika kaum muslimin yang pada saat itu dipimpin oleh sahabat Utsman bin Affan, mereka hijrah ke Madinah ada sekitar 16 orang. Mereka walaupun tinggal di negeri Habasyah, mereka selalu mencari kabar terkait dengan kondisi di Mekah itu. Hingga sampailah kemudian kabar ke telinga para sahabat yang hijrah ke negeri Habasyah pada saat itu, di mana mereka mendengar bahwa orang-orang Quraisy itu sudah masuk Islam. Ditandai dengan mereka bersujud ketika mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi Muhammad SAW. Nah, berita ini justru sangat menggembirakan kaum muslimin yang sedang hijrah ke negeri Habasyah pada saat itu. Sehingga ketika mereka mendengar orang-orang Quraisy masuk Islam, mereka pun punya keinginan untuk balik kembali ke Mekah itu. Kembali ke Mekah. Ternyata rekan dakta yang dirahmati Allah, ketika mereka kembali ke Mekah, di tengah perjalanan mereka baru dapat kabar ternyata apa yang mereka dengar itu adalah keliru. Orang Quraisy tidak masuk Islam. Jadi faktanya adalah memang benar orang-orang Quraisy mereka sujud ketika Nabi SAW membacakan ayat Al-Quran. Kisahnya rekan dakta yang dirahmati Allah, pada saat itu Nabi SAW sedang membacakan surat An-Najm. Surat An-Najm di sisi Ka'bah pada saat itu terjadi di bulan Ramadan. Ketika Nabi SAW membacakan surat An-Najm dari mulai awal sampai akhir, mereka itu hanya terbawa dengan alunan dan makna yang sangat mendalam dari surat An-Najm itu. Sampai ketika di ayat-ayat terakhir itu ada kalimat fasjudu lillahi wa'budu,
maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Maka Nabi pun sujud, dan akhirnya orang-orang Quraisy yang pada saat itu mereka sedang mendengarkan Al-Quran ikut sujud gitu. Ikut sujud bersama dengan Nabi SAW. Sehingga itulah yang kemudian dilihat oleh sebagian orang, disimpulkan, oh mereka telah beriman gitu. Ternyata mereka orang-orang kafir Quraisy tidak. Mereka ternyata larut dan terbawa pada saat itu, dan mereka mencari-cari alasan gitu ketika mereka sujud dan lain sebagainya. Namun berita ini viral sampai kemudian terdengar oleh para sahabat yang hijrah ke negeri Habasyah. Sehingga mereka mengira bahwa sujudnya mereka bersama dengan Nabi ketika membacakan surat An-Najm itu dianggap sebagai bahwa mereka itu telah beriman. Ternyata mereka tidak beriman juga. Nah, ini rekan dakwah yang dirahmati Allah, bagaimana upaya para sahabat yang walaupun mereka tinggal di negeri Habasyah, tapi mereka selalu mencari atau mengupdate informasi di tempat kelahiran mereka itu di Mekah, serta menanyakan tentang bagaimana kabar kondisi kaum muslimin dan Rasulullah SAW di Mekah. Itu. Nah, akhirnya kemudian rekan dakwah yang dirahmati Allah, ketika kaum muslimin yang dari negeri Habasyah kembali ke Mekah, mereka kecewa, ternyata kondisi sama saja, bahkan kemudian penyiksaan, tekanan semakin besar, semakin berat diterima oleh sebagian para sahabat. Namun mereka terlambat karena mereka sudah hampir masuk ke Mekah gitu. Balik lagi ke Habasyah jauh lagi, sampai kemudian akhirnya mereka pun kemudian tinggal di Mekah, lalu kemudian beberapa orang sahabat malah kemudian ikut mereka untuk kembali ke negeri Habasyah. Dan Nabi menganjurkan mereka untuk kembali ke negeri Habasyah karena keamanan yang mereka dapatkan ketika di negeri Habasyah. Akhirnya rekan dakwah yang dirahmati Allah, ternyata 16 orang ini malah bertambah gitu. Karena ketika sahabat yang berada di Mekah itu mendengar bahwa di negeri Habasyah itu rajanya adil, dan mereka memperlakukan para muhajirin ini, orang-orang yang berhijrah ini, kaum muslimin ini dengan sangat baik gitu, sebagai tamu-tamu yang tidak disakiti, yang tidak dizalimi. Jadi mereka mendapatkan perlindungan di negeri Habasyah. Itulah yang kemudian membuat tertarik sebagian para sahabat, sehingga hampir sekitar 83 lebih para sahabat itu berangkat untuk melakukan hijrah yang kedua. Melakukan hijrah yang kedua. Jadi ternyata rekan dakwah yang dirahmati Allah, inilah qadarullah di mana ada kesalahpahaman informasi di mana dianggapnya bahwa orang-orang Quraisy telah masuk Islam, ternyata belum. Ternyata justru penindasan mereka terhadap kaum muslimin semakin menjadi-jadi, semakin menjadi-jadi. Nah, akhirnya kemudian kaum muslimin pun berangkat kembali ke negeri Habasyah untuk yang kedua kalinya itu. Untuk yang kedua kalinya. Nah, ini rekan dakwah yang dirahmati Allah, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW tetap memikirkan keselamatan para sahabat. Dan Nabi pun memikirkan bagaimana agar para sahabat bisa mendapatkan perlindungan dan mereka bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Ibadah dengan sebaik-baiknya. Sambil terus bersabar terhadap ujian yang menimpa mereka itu. Yang kedua rekan dakwah yang dirahmati Allah, akidah dan keimanan itu adalah hal yang paling utama. Harus lebih kita cintai keimanan dan akidah ini melebihi kecintaan kita kepada tanah kelahiran. Utsman bin Affan dan para sahabat yang hijrah ke negeri Habasyah itu. Mereka lahir di Mekah, dibesarkan di Mekah, bahkan mereka menjadi pengusaha berbisnis di Mekah itu. Tapi ketika mereka harus meninggalkan negeri tempat mereka dilahirkan, negeri tempat mereka dibesarkan, negeri di mana mereka banyak kenangan, mereka tinggalkan demi apa? Demi keimanan. Tentu mereka lebih memilih keimanan, menjaga akidah dari segala keburukan. Nah, oleh karena itu rekan dakwah yang dirahmati Allah, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat ketika mereka berhijrah itu tidak lain adalah mereka ingin mengorbankan jiwa raga mereka dan mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu. Dan ini juga sebagai salah satu upaya rekan dakwah yang dirahmati Allah agar Islam ini tersebar ke berbagai benua. Nah, termasuk benua Afrika, karena Habasyah ini adalah termasuk negeri Afrika.
Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad pernah bersabda. Kata Nabi SAW, la yablughanna hadzal amru ma balagal lail wan nahar wa la yatrukullahu baita madarin wala wabarin illa adkhalahu Allahu hadzal din bi izzi azizin aw bi dhulli dalilin izzan yu'izzu Allahu bihil Islam wa dhulla yudillu Allahu bihil kufra. Sesungguhnya agama Islam ini akan sampai ke bumi yang dilalui oleh malam dan siang. Allah tidak akan melewatkan seluruh kota dan pelosok desa kecuali memasukkan agama ini ke daerah itu dengan memuliakan yang mulia dan merendahkan yang hina, yakni memuliakan Islam dan merendahkan karena kekufuran. Jadi rekan dakta yang dirahmati Allah, bahwa Islam akan tersebar. Bahkan kemudian sejak di zaman Nabi mereka sudah merambah sampai ke benua Afrika. Nah, inilah salah satu upaya untuk menyebarkan Islam, rekan dakta yang dirahmati Allah. Perginya para sahabat ke negeri Habasyah itu tidak lepas dari upaya untuk mendakwahkan Islam kepada siapapun. Karena Islam ini adalah rahmat bagi sekalian alam. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW selain mencari perlindungan, tapi juga menjadi bagian daripada misi dakwah untuk menyebarkan Islam di bumi Afrika, di negeri Habasyah. Maka perjalanan mereka dari Mekah menuju ke Habasyah itu adalah perjalanan fi sabilillah, di jalan Allah. Karena mereka berhijrah atas perintah dari Allah dan Rasulnya itu. Dan rekan dakta yang dirahmati Allah, bagaimana setelah kaum muslimin berhijrah ke negeri Habasyah yang kedua? Bahkan kemudian jumlahnya lebih besar. Yang tadinya hanya sekitar 16 orang, tapi ternyata sekarang ada 80 lebih itu. Dan ketika orang-orang Quraisy tahu ternyata betapa banyaknya jumlah kaum muslimin yang hijrah ke negeri Habasyah gitu. Justru ini menimbulkan kekhawatiran bagi orang-orang Quraisy. Apalagi para rekan dakta yang dirahmati Allah, dari sekian 80 lebih yang kebanyakan adalah para pemuda yang hijrah ke negeri Habasyah, sebagian besarnya mereka adalah para pemuka-pemuka atau orang-orang terhormat dari suku Quraisy. Gitu. Jadi diwakili dari Bani Hashim, Bani Umayyah, Bani Abdissyam, Bani Naufal, Bani Asad, Bani Abad, Bani Abduddar, Bani Zahra, Bani Taim, itu diantara kabilah-kabilah besar di Quraisy, para rekan dakta yang dirahmati Allah. Nah, ternyata banyak juga para kaum muslimin mewakili dari Bani Hashim, termasuk diantaranya adalah Ja'far itu. Dari Bani Umayyah, termasuk diantaranya adalah Utsman itu. Dan diantara para sahabat-sahabat yang lain gitu, yang mereka mewakili masing-masing kabilah gitu. Dan mereka yang hijrah ke negeri Habasyah ini adalah bukan orang sembarangan, karena mereka termasuk orang yang kaya lah, menengah ke atas gitu. Makanya ke negeri Habasyah itu rata-rata adalah menengah ke atas, karena mereka harus mengeluarkan biaya sendiri, mengeluarkan sendiri. Inilah rekan dakta yang dirahmati Allah yang menyebabkan banyak orang-orang kafir Quraisy merasa khawatir. Kenapa? Karena mereka yang keluar untuk melaksanakan hijrah ke negeri Habasyah itu adalah orang-orang bukan mustad'afin, bukan orang-orang lemah, tapi menengah ke atas. Yang mereka khawatir gitu, mereka akan membangun kekuatan atau melakukan diplomasi dan lain sebagainya ke negeri Habasyah. Inilah yang menyebabkan akhirnya kemudian orang kafir Quraisy memutuskan bagaimana kalau menyusul kaum muslimin yang hijrah ke negeri Habasyah dengan tujuan agar Raja Najasyi itu mengembalikan para muhajirin ini, orang-orang yang berhijrah ini kembali ke Mekah itu. Akhirnya kemudian orang-orang kafir Quraisy mencoba untuk mengutus 2 orang diplomat, 2 orang utusan yang tujuannya adalah bernegosiasi, berdiplomasi kepada Raja Najasyi agar Raja Najasyi mau mengembalikan orang-orang yang berhijrah, yaitu kaum muslimin berhijrah ya ke negeri Habasyah, agar mereka dikembalikan ke Mekah itu. Siapakah di antara 2 utusan tersebut? 2 utusan tersebut adalah Amr bin As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah. Jadi Amr bin As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah. Pemilihan 2 orang ini rekan dakta yang dirahmati Allah bukan tanpa sebab. 2 orang ini adalah dikenal sebagai cendekiawannya Quraisy,
orang yang cerdas, dan keduanya adalah orang yang berpengalaman melakukan perdagangan ke negeri Habasyah dan tahu betul seluk-beluk negeri Habasyah. Bahkan Amr bin As sendiri pernah bertemu dengan Raja Najasyi itu. Sehingga mereka, dua orang ini, Amr bin As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah, yang dipilih oleh orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, untuk bernegosiasi kepada Raja Najasyi. Dan mereka pun, rekan dakta yang dirahmati Allah, Amr bin As memang orang yang sangat cerdas, dan mereka, Amr bin As ini sering kali bertemu dengan banyak orang, terutama di negeri-negeri di luar Mekah. Sehingga pengalaman dan sepak terjangnya di luar negeri itu menyebabkan dia terpilih untuk menjadi utusan orang-orang kafir Quraisy kepada Raja Najasyi. Dan Amr bin As juga sudah dikenal dengan Raja Najasyi gitu. Karena dia suka berdagang ke negeri Habasyah itu. Maka dia kenal dengan Raja Najasyi. Dan bagaimana caranya agar Amr bin As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah ini mulus diplomasinya ini. Mulus misinya. Maka salah satu yang mereka lakukan, mereka membawa hadiah yang sangat banyak. Jadi Amr bin As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah dibekali hadiah yang sangat banyak. Untuk apa? Untuk melakukan riswah. Melakukan sogokan. Supaya Raja Najasyi dan terutama para pejabatnya itu mau mengembalikan kaum muslimin yang hijrah ke negeri Habasyah tersebut itu. Akhirnya berangkatlah Amr bin As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah ke negeri Habasyah. Dan ketika sampai di negeri Habasyah, Amr bin As tidak langsung bertemu Raja Najasyi. Nah, ini salah satu kecerdasan Amr bin As. Dan Amr bin As ini, rekan dakta yang dirahmati Allah, suatu saat nanti menjelang Fatu Mekah dia masuk Islam bersama dengan Khalid bin Walid. Jadi Allah berikan hidayah kepada Amr bin As, termasuk juga kepada Khalid bin Walid. Nah, akhirnya kemudian ketika Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah sampai di Habasyah, negeri Habasyah, dia tidak langsung bertemu dengan Raja Najasyi. Tapi dia tahu bahwa Raja Najasyi ini dikelilingi oleh penasihat-penasihat spiritual yang sangat mempengaruhi kebijakan raja. Siapakah orang-orang penasihat spiritual itu? Yaitu para uskup. Karena raja dan mayoritas penduduk Habasyah adalah beragama Nasrani, beragama Kristen. Makanya kemudian kerajaan Habasyah ini sangat dipengaruhi oleh para uskup. Termasuk keputusan Raja Najasyi itu terkadang meminta pertimbangan para uskup. Nah, inilah yang kemudian dilihat peluang oleh Amr bin As. Karena Amr bin As itu ngerti tentang perpolitikan di Habasyah dan keadaan di Habasyah. Maka dia tidak langsung menemui Najasyi, dia kemudian pergi menemui para uskup. Meminta dukungan, karena ucapan para uskup ini didengarkan oleh Raja Najasyi sebagai pertimbangan. Akhirnya kemudian disuaplah itu para uskup itu. Dia berikan hadiah itu. Agar kemudian para uskup ini berpihak kepada Amr bin As. Akhirnya kemudian betapa hadiah yang dibawa dari Mekah itu diberikan kepada para uskup itu. Nah, ini salah satu cara-cara kotor yang dilakukan oleh orang-orang kafir dan menghalalkan segala cara itu. Mereka lakukan bagaimana caranya supaya misi mereka berhasil itu. Lalu setelah mereka memberi para uskup ini hadiah gitu, barulah kemudian Amr bin As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah menghadap ke Raja Najasyi. Dengan tetap juga memberikan hadiah. Jadi mereka bawa hadiah ke para uskup, meminta dukungan. Yang kedua, mereka pun membawa hadiah untuk Raja Najasyi. Memberi hadiah kepada Raja Najasyi. Tentu supaya misinya itu diberikan kemudahan. Misinya itu dikabulkan. Maka setelah bawa hadiah yang sangat banyak, bertemulah Amr bin As dengan Raja Najasyi. Apa yang diucapkan oleh Amr bin As kepada Raja Najasyi? Nah, ini terekam oleh Ibnu Hisham di dalam kitab beliau, Sirah Ibnu Hisham itu.
Faqala lahu, berkatalah keduanya itu, yaitu diplomat Quraisy Amr bin As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah, keduanya berkata, "Ayuhal Malik, innahu qad dawa ila baladik minna ghilmanun sufaha faraqu dina qaumihim wa lam yadkhulu fi dinik wa ja'u bidinin ibtada'uh la na'rifuhu nahnu wa la anta wa qad ba'asana ilaika fihim ashrafu qaumihim min abaihim wa a'mamihim wa asyairihim litaruddahum ilaihim fahum a'la bihim aina wa alamu bima abu alaihim wa atabu hum fihi." Wahai Paduka, sesungguhnya telah menyusup ke negeri Paduka anak-anak muda kami yang tidak waras. Mereka meninggalkan agama kaumnya dan tidak masuk kepada agamamu. Mereka membawa agama yang mereka ciptakan sendiri. Kami tidak mengenal agama tersebut, begitu pula Paduka. Sungguh kami diutus oleh ayah-ayah mereka, paman-paman mereka, dan keluarga besar mereka untuk membawa pulang mereka kepada kaumnya. Karena kaumnya lebih paham apa yang mereka katakan dan lebih mengerti apa yang mereka cela. Ucapan Amr bin As ini dan ucapan Abdullah bin Abi Rabi'ah ini itu diaminkan, didukung oleh para uskup. Jadi maksud dan tujuan daripada Amr bin As ini adalah agar Raja Najasyi mengembalikan kaum muslimin yang hijrah ke negeri Habasyah. Bahkan rekan dakta yang dirahmati Allah, apa yang diucapkan oleh Amr bin As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah ini, di mana yang pertama mereka mengatakan bahwa mereka ini adalah para penyusup. Ini salah satu pembunuhan karakter. Jadi para muhajirin ini disebut penyusup. Padahal para jamaah dirahmati Allah, mereka itu datang ke negeri Habasyah, menghadap ke Raja Najasyi, meminta izin untuk tinggal di sana. Bukan penyusup, karena kalau penyusup itu mereka tidak izin. Tapi kaum muslimin pada saat itu mereka datang ke negeri Habasyah dan mereka menghadap ke Raja Najasyi meminta izin untuk tinggal di situ. Jadi bukan penyusup. Tapi dua orang utusan Quraisy ini, Amr bin As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah, mengatakan ini adalah para penyusup. Yang kedua, Amr bin As itu mengatakan bahwa Gilmanun sufaha'u, mereka itu adalah para pemuda yang gak waras. Gak waras. Jadi ini juga pembunuhan karakter. Yang pertama mereka mengatakan kaum muslim ini adalah para penyusup itu. Yang kedua mereka menganggap bahwa kaum muslim ini enggak waras itu. Mereka yang hijrah ke negeri Habasyah ini enggak waras itu. Sehingga kemudian perkataan ini untuk apa? Memberikan kekhawatiran kan gitu. Orang kalau kemudian dikatakan yang datang di sini itu penyusup. Yang kedua mereka itu enggak waras itu. Tentu orang akan merasa khawatir itu. Ini salah satu pembunuhan karakter yang dilakukan oleh dua utusan kafir Quraisy itu. Yang ketiga, Amr bin As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah mengatakan mereka meninggalkan agama kaumnya. Meninggalkan agama mayoritas masyarakatnya. Dan juga tidak masuk kepada agama Tuhan. Agama wahai Tuan Raja. Yang dimaksud adalah tidak masuk agama Nasrani. Sehingga apa yang diucapkan oleh Amr bin As ini untuk membuat kebingungan. Dan membuat kekhawatiran kepada Raja Najasyi. Dia keluar dari agamanya, mayoritas penduduk Mekah, tapi juga tidak masuk agama Tuhan, agama Kristen. Jadi istilahnya Tuhan nggak usah ngelindungin mereka, orang mereka juga nggak seagama dengan Tuhan, istilahnya begitu. Istilahnya seolah-olah Amr bin As itu bilang kepada Raja Najasyi, udah nggak usah lindungi dia, karena mereka semua juga tidak seagama dengan Tuhan, dengan Raja Najasyi itu. Dan yang keempat, ini ditakut-takut lagi. Sampai kata Amr bin As itu mereka membawa agama yang mereka ciptakan sendiri itu. Jadi mereka membawa agama yang mereka ciptakan sendiri itu. La na'rifuhu nahnu wala anta. Di mana kami tidak mengenal agama tersebut, begitu pula Paduka Raja tidak mengenal agama tersebut itu. Sehingga kemudian kalimat ini untuk membuat Raja khawatir terkait dengan agama yang dibawa oleh kaum muslimin. Ini salah satu bagaimana cara diplomasinya Amr bin As itu. Dan kemudian yang kelima, rekan dakta yang dirahmati Allah, seolah-olah Amr bin As dan
Abdullah bin Abu Rabi'ah ini adalah utusan dari keluarga-keluarga mereka. Keluarga-keluarga kaum muslimin yang hijrah ke negeri Habasa. Sampai kemudian Amr bin As berkata, "Waqad ba'asana ilaika fihim asrafu qaumihim min abaihim wa a'mamihim wa asyairahim litaruddahum ilaihim." Sungguh kami diutus oleh ayah-ayah mereka itu, paman-paman mereka dan keluarga besar mereka untuk membawa mereka pulang kepada kaumnya. Karena kaum itu lebih paham apa yang mereka katakan dan lebih mengerti apa yang mereka cela itu. Sehingga seolah-olah kami ini utusan bapak-bapak mereka, utusan paman-paman mereka yang meminta agar mereka pulang kembali ke negerinya. Nah, ternyata rekan yang dirahmati Allah, karena Amr bin As dari semenjak awal ketika datang membawa hadiah dan memberikan kepada para uskup, maka para uskup pun kemudian mempengaruhi Raja Najasyi mendukung Amr bin As gitu. Karena mereka sudah diberi hadiah gitu. Udah disuap gitu. Nah, inilah fitnah yang kotor yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy itu pada saat itu. Mereka menghalalkan segala cara dan mereka bagaimana membunuh karakter para sahabat itu dengan kalimat-kalimat dan berita dusta. Berita dusta. Jadi mereka menghalalkan segala cara. Namun Raja Najasyi, sebagaimana di awal kita sudah bahas, Raja Najasyi ini adalah raja yang tidak mudah dipengaruhi. Dia punya integritas. Dan dia ketika memutuskan sesuatu, itu sangat mendalam berpikirnya. Sehingga dia tidak serta-merta hanya mendapatkan satu informasi, langsung memutuskan, tidak. Raja Najasyi ini dikenal sebagai orang yang adil. Yang kedua, dia orang yang bijak. Orang yang bijak itu, rekan dakta yang dirahmati Allah, dia tidak hanya mendapatkan informasi dari satu pihak. Dia akan mengumpulkan informasi dari banyak pihak. Untuk menelaah, untuk mengetahui, baru kemudian dia mengambil keputusan. Jadi ketika dia baru dengar dari utusan Quraisy, Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, Raja Najasyi tidak langsung memutuskan. Dan tidak langsung mengabulkan keinginan utusan Quraisy untuk mengembalikan kaum muslimin. Sampai kemudian Raja Najasyi berkata, "La wallahi, la usallimu qauman jawaruni, wa nazalu bi baladi, wahtaruni ala man siwaya, hatta ad'uhum fa aslahum amma yaqulu hada, fa inna kana sadiqina salamtahum ilaihima. Wa in kana rijal ala ghairi ma yaqul hada mana'tahum wa ahsantu bi jawarahum." Raja Najasyi itu marah gitu. Karena dia tahu ungkapan-ungkapan yang mencoba mempengaruhi itu. Jadi ucapan-ucapan Amr bin As dan Abdullah bin Abu, jadi ucapan dari Amr bin As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah ini, rekan yang dirahmati Allah, adalah kalimat-kalimat provokasi. Sehingga Raja Najasyi tahu itu bisa menangkap bagaimana mereka mencoba memprovokasi Raja Najasyi. Apalagi yang kedua, ternyata mereka mendapatkan dukungan dari para uskup itu. Nah, Raja Najasyi juga orang yang tidak bodoh. Pasti ada hal yang lain kenapa para uskup kemudian mendukung mendukung Amr bin As itu. Karena memang tadi ada permainan, ada riswah. Ada hadiah yang diberikan kepada para uskup tersebut. Akhirnya dengan marah Raja Najasyi mengatakan, "Demi Allah, saya tidak akan menyerahkan kaum yang meminta perlindungan kepadaku." Nah, artinya apa? Bukan penyusup. Kaum muslimin ini bukan penyusup. Mereka itu datang legal, minta izin kepada Raja Najasyi. Tidak diam-diam mereka masuki negeri Habasyah itu. Sehingga kemudian kata Raja Najasyi, "Saya tidak akan menyerahkan kaum yang meminta perlindungan kepadaku. Tinggal di negeriku dan memilih kami daripada yang lainnya." Ini bentuk penghormatan Raja Najasyi kepada pendatang yang dia pengen tinggal di negerinya. Padahal negeri itu kan banyak gitu. Negara itu banyak. Kenapa mereka memilih Raja Najasyi atau memilih negeri Habasyah? Nah, makanya Raja Najasyi menghormati keputusan mereka untuk tinggal di negeri Habasyah. Sehingga kemudian kata Raja Najasyi, "Kami akan panggil mereka dan kami tanyakan tentang apa yang dikatakan oleh kedua orang ini."
Jika betul kedua orang ini, maka akan saya serahkan kepada mereka. Dan jika mereka itu tidak seperti yang keduanya katakan, maka saya tidak akan menyerahkannya dan akan saya lindungi dengan sebaik-baiknya. Nah, ini salah satu bentuk bagaimana integritas seorang raja mampu bersikap adil. Jadi dia tidak hanya mendengarkan dari satu pihak saja, dari Amr bin As. Tapi Raja Najasyi ingin mendengarkan dari pihak kaum muslimin yang mereka datang ke negeri Habasyah itu. Akhirnya inilah bentuk keadilan di mana Raja Najasyi ingin bertabayun, ingin cek dan recheck kepada kaum muslimin, kepada kaum muhajirin yang hijrah ke negeri Habasyah tersebut. Akhirnya kemudian Raja Najasyi meminta pengawalnya agar menghadirkan kaum muslimin, agar Raja Najasyi bisa mencari informasi terkait dengan apa yang disampaikan oleh utusan kafir Quraisy tadi. Akhirnya kemudian ketika kaum muslimin mendapatkan perintah oleh Raja Najasyi untuk dimintai keterangan, maka kaum muhajirin pun kemudian bermusyawarah. Rekan yang dirahmati Allah. Nah, ini pentingnya musyawarah itu. Yang meskipun pada saat itu adalah Utsman bin Affan sebagai pemimpinnya, tapi Utsman bin Affan tidak memutuskan dengan sendiri, tapi bermusyawarah dengan para sahabat yang lain. Akhirnya dalam musyawarah tersebut diputuskan, karena jumlah mereka kan ada 80 orang gitu. Tidak mungkin semuanya berbicara, maka mereka tunjuk salah seorang sebagai juru bicara. Akhirnya pada saat itu mereka sepakat bahwa yang menjadi juru bicara kaum muslimin untuk berbicara dengan Raja Najasyi adalah Ja'far bin Abi Thalib. Jadi Ja'far ini adalah perwakilan resmi kaum muslimin. Mereka ditunjuk sebagai juru bicara. Maka apa yang diucapkan oleh Ja'far, kaum muslimin harus setuju itu, harus setuju. Dan tentu mereka sudah membuat draft apa saja yang akan disampaikan kepada Raja Najasyi, karena mereka tahu bahwa ada utusan Quraisy yang mencoba untuk mempengaruhi Raja Najasyi. Sehingga Ja'far bin Abi Thalib dikenal sebagai orang yang cerdas dan juga orang yang mengerti tentang Al-Quran. Ja'far bin Abi Thalib juga orang yang dekat dengan Nabi ketika di Mekah itu. Maka Ja'far dipilih sebagai orang yang berdialog dengan Raja Najasyi nanti. Nah, ini penting sekali rekan dakta yang dirahmati Allah, menentukan seseorang untuk berbicara, terutama adalah berbicara tentang perkara yang sangat penting itu. Karena bisa jadi apa yang diucapkannya itu adalah kebenaran, tapi kalau cara penyampaiannya tidak benar, itu bisa jadi kebenaran itu jadi samar. Makanya penting sekali untuk mencari orang yang bisa membicarakan satu hal yang benar ini. Maka para sahabat sepakat untuk mengangkat Ja'far bin Abi Thalib. Nah, ini salah satu keutamaan Ja'far bin Abi Thalib yang termasuk sepupu Nabi atau saudara dari Ali bin Abi Thalib itu. Maka kemudian karena mereka dipanggil oleh Raja Najasyi untuk dimintai keterangan, maka datanglah kaum muslimin. Meskipun tidak semuanya utusannya, dan yang menjadi juru bicara adalah Ja'far bin Abi Thalib. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah, perlu diketahui bahwa ketika orang-orang itu sampai di istana, ketika mereka bertemu dengan raja, tradisi dan kebiasaan orang pada saat itu ketika berhadap ke raja itu adalah dengan cara bersujud. Bersujud di hadapan raja itu. Lalu apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka bertemu dengan Raja Najasyi? Para sahabat datang tanpa bersujud. Ini rekan dakta yang dirahmati Allah. Jadi mereka datang kepada Raja Najasyi tanpa kemudian bersujud. Inilah salah satu bentuk bagaimana mereka menjaga akidah, menjaga keimanan dimanapun mereka berada. Meskipun mungkin dianggap sebagai sesuatu hal yang aneh pada saat itu. Karena mereka bertemu dengan para raja, ketemu sama raja, dan rata-rata masyarakat itu mencoba untuk menghormati raja dengan cara sujud. Sedangkan kita tidak boleh kan. Kata Nabi, kalau seandainya seseorang itu boleh sujud kepada orang lain, tentu aku sudah perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Jadi rekan dakta yang dirahmati Allah, dalam Islam kita tidak boleh sujud kepada manusia. Kalau ada pertanyaan, lalu bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam? Pada saat itu memang dibolehkan sujud penghormatan kepada Nabi Adam.
Bahkan kalau kita lihat kisahnya Nabi Yusuf, bagaimana saudara-saudara Yusuf itu sujud menghormati Yusuf ketika Yusuf menjadi pejabat di Mesir. Nah, sujudnya itu pada saat itu para rekan yang dirahmati Allah masih dibolehkan. Tapi umat Nabi Muhammad tidak dibolehkan sujud kepada orang lain. Termasuk perkara yang diharamkan. Oleh karena itu rekan yang dirahmati Allah, apa yang dilakukan oleh kaum muslimin, mereka tidak sujud kepada Raja Najasyi itu menunjukkan tentang keistiqomahan mereka terhadap agama. Keistiqomahan mereka terhadap keimanan, di mana mereka tidak mau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Islam. Karena di dalam Islam seseorang diharamkan untuk sujud kepada orang lain. Karena sujud itu, ruku dan sujud itu hanya boleh dilakukan kepada Allah. Dan itulah salah satu di antara ritual ibadah sholat. Ruku dan sujud. Maka tidak boleh dilakukan kepada siapapun. Baik itu kepada raja, bahkan kepada orang tua dan lain sebagainya, kita tidak boleh sujud. Tidak boleh sujud kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah salah satu di antara hal yang sangat penting rekan dakta yang dirahmati Allah, bagaimana kaum muslimin ketika mereka bertemu dengan raja, mereka tidak menghilangkan agama mereka gitu. Tidak menghilangkan keistiqomahan mereka. Mereka tidak melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang lain ketika bertemu dengan raja dengan cara sujud. Tapi kaum muslimin tidak. Kaum muslimin tidak. Nah, inilah keteguhan yang sangat luar biasa, yang meskipun mereka berada di luar daerah mereka gitu. Di daerah yang asing, kan negeri Habasya itu kan asing bagi mereka itu. Rajanya pun adalah raja yang asing bagi mereka. Tapi mereka tetap menjaga prinsip-prinsip agama, di mana tidak boleh sujud kepada manusia kecuali sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah, setelah raja memanggil kaum muslimin, maka Ja'far bin Abi Thalib diangkat sebagai juru bicara. Apa yang akan diucapkan oleh Ja'far bin Abi Thalib untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Raja Najasyi dan untuk menjawab terkait dengan diplomasi dua utusan kafir Quraisy, yaitu Amr bin As yang mencoba untuk mempengaruhi Raja Najasyi agar mengusir kaum muslimin agar mereka kembali ke Mekah. Kita akan kembali di 107 FM, rekan dakta yang dirahmati Allah. Tadi kita sudah membahas terkait dengan bagaimana diplomasi yang dilakukan oleh utusan kafir Quraisy untuk mempengaruhi Raja Najasyi agar kaum muslimin yang hijrah ke negeri Habasya ini dikeluarkan. Namun kemudian Raja Najasyi tidak menelan mentah-mentah informasi yang disampaikan oleh utusan kafir Quraisy. Sehingga dia mencoba untuk bertabayun kepada kaum muslimin yang hijrah ke negeri Habasyah. Dan akhirnya kemudian kaum muslimin pun memilih Ja'far bin Abi Thalib sebagai juru bicara kaum muslimin ketika berbicara dengan Raja Habasyah. Apa yang diucapkan oleh Ja'far ketika bertemu dengan Raja Najasyi, ketika Raja Najasyi menyampaikan terkait dengan apa yang disampaikan oleh dua utusan kafir Quraisy, di mana mereka meminta agar kaum muslimin yang hijrah ke negeri Habasyah itu dikembalikan. Dan juga informasi yang sampai kepada Raja Najasyi bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak waras. Mereka adalah orang-orang yang keluar dari agama mereka dan agamanya tidak diketahui bagaimana. Akhirnya kemudian Raja Najasyi pun ingin tahu apa latar belakang agama dan penyebab mereka sampai kemudian meninggalkan negerinya dan kemudian tinggal di negeri Habasyah. Maka apa yang diucapkan oleh sahabat Ja'far kepada Raja Najasyi? Faqala lahu, berkatalah Ja'far bin Abi Thalib, Ayuhal Malik, kunna qauman ahla jahiliyah, na'budul asnam, wa na'kulul maitata, wa na'til fawahish, wa naqta'ul arham, wa nusi'ul jiwar, wa ya'kulul qawiyyu minad da'if. Fakunna ada dhalik hatta ba'asallahu ilayna rasulan minna na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafahu. Fada'ana ila Allahi linuwahidahu wa na'buduhu wa nakhla'a ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi minal hijarati wal awsani wa amarana bisidqil hadis wa ada'il amanah
wasilati rahim, wa husnil jiwar, wal kafi anil maharim, wad dima, wa nahana anil fawahish, wa qawluz zur, wa aqli malil yatim, wa qadafil muhsanat, wa amarna an na'budallaha wahdah la nusyriku bihi syai'a, wa amarna bis salati waz zakati was siyam. Qalat fa'adada alaihi umur al-islam fasadaqnahu wa amanna bihi wattaba'nahu ala ma ja'a bihi minallahi fa'abadna Allah wahdahu falam nusyrik bihi syai'a wa haramna ma harama alaina wa ahlalna ma ahalalana. Kata Ja'far bin Abi Thalib, wahai ayuhal malik, wahai tuan raja, kunna qauman ahlal jahiliyah, kami dahulu adalah kaum jahiliyah, kaum yang bodoh. Na'budul asnam, kami menyembah berhala. Wa na'kulul maitata, kami juga suka makan bangkai. Wa na'til fawahish, kami melakukan perbuatan keji. Wa naqta'ul arham, kami suka memutuskan hubungan silaturahim. Wa nasi'ul jiwar, kami suka berbuat buruk kepada tetangga. Wa yakulul qawiyyu minad dha'if, yang kuat memakan atau menzalimi yang lemah. Fakunna ala dzalik, sehingga kami melakukan hal yang demikian itu hatta ba'asallahu ilaina rasulan minna, sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul. Na'rifu nasabahu, yang kami kenal nasabnya, wa sidqahu amanatahu afafahu, yang kami tahu kebenarannya, kejujurannya, amanahnya dan sikap ifahnya. Fada'ana ilallahi linwahidahu wa na'budah. Lalu Rasul ini mengajak kami untuk bertauhid, mengesahkan Allah. Wa nahla'a ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi minal hijarah wal awsan. Dan memerintahkan kami, mengajak kami meninggalkan apa yang selama ini kami sembah, baik berupa batu ataupun berhala. Wa amarana bisidqil hadis. Ia memerintahkan kami untuk berbicara yang jujur, yang benar. Wa ada'il amanah, memerintahkan kami untuk bersikap amanah, menunaikan amanah. Wa silaturahim, menyambung silaturahim. Wa husnil jiwar, berbuat baik kepada tetangga. Wal kafi anil maharim wad dima'i, dan menahan diri dari perkara-perkara yang haram dan melarang kami untuk menumpahkan darah. Wa nahana anil fawahish, dan melarang kami untuk berbuat keji. Wa qauliz zur, berkata dusta. Wa akli malil yatim, makan harta anak yatim. Wa qadfil muhsanat, melarang kami untuk menuduh orang-orang yang baik berbuat zina. Wa amarna an na'budallaha wahda, dan memerintahkan kami untuk beribadah kepada Allah yang Maha Esa. La nusyriku bihi syai'a, dan tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu pun. Wa amarna wattaba'nahu ala ma ja'a bihi minallah. Dan menyuruh kami untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Lalu kemudian kami pun mengikuti apa yang telah Allah tetapkan. Fa'abadna Allah wahdah, kami beribadah hanya kepada Allah. Falam nusyrik bihi syai'a, dan kami tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Wa haramna ma harama alaina, dan kami pun mengharamkan apa yang diharamkan olehnya itu. Wa ahlalna ma ahallalana, dan kami pun menghalalkan apa yang dihalalkannya. Fa'ada alaina qaumuna, kemudian kaum kami, karena kami beribadah menyembah Allah, mengerjakan salat dan lain sebagainya, kaum kami memusuhi kami. Fa'azabuna, mereka menyiksa kami. Fatanuna an dinina, dan memfitnah kami atas agama kami yang mulia. Liyarudduna ila ibadatil awsan min ibadatillahi ta'ala, supaya kami keluar dari agama kami dan kemudian kami menyembah berhala. Wa an nastakhila ma kunna nastakhilu minal khaba'is, dan mereka memerintahkan kami untuk melakukan hal-hal yang diharamkan.
Mereka berusaha memisahkan kami dengan agama kami. Maka kami keluar ke negeri Tuhan, wahai Tuhan. Kami pilih Tuhan daripada yang lainnya. Kami memilih di sisi Tuhan dan berharap agar kami tidak dizalimi di sisi Tuhan Raja. Maka Raja Najasyi pun berkata, apakah ada padamu sesuatu yang datang padanya dari Allah? Kemudian Ja'far menjawab, ya. Kata Raja Najasyi, faqra alaihi sadran. Faqra'ahu alayya. Maka bacakanlah untukku. Maka kemudian Ja'far pun membaca surat Maryam. Di mana di dalam surat Maryam itu dari ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-24 panjang sekali Ja'far membacakan surat Maryam itu. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah, perhatikan bagaimana dialog antara Raja Najasyi dengan Ja'far. Di mana Ja'far bin Abi Thalib melakukan rangkaian diplomasi yang sangat bagus itu. Di mana Ja'far bin Abi Thalib menerangkan terkait dengan latar belakang kenapa mereka sampai pergi meninggalkan negeri mereka dan kemudian hijrah ke negeri Habasyah. Tinggal ke negeri Habasyah. Yang pertama yang dilakukan oleh Ja'far bin Abi Thalib adalah memberikan gambaran tentang agama yang dahulu dianut oleh mereka sehingga kemudian mereka meninggalkannya. Yang pertama adalah Ja'far bin Abi Thalib menjelaskan kepada Najasyi, kami dahulu adalah orang-orang jahiliyah. Nyembah berhala, makan bangkai, berbuat mesum, memutuskan silaturahim, menyakiti tetangga, hukum rimba yang kuat, menindas yang lemah, gitu. Jadi diberikan gambaran bagaimana kehidupan jahiliyah pada saat itu. Lalu kemudian datanglah seorang Rasul kepada kami. Yang kemudian Ja'far bin Abi Thalib menjelaskan Rasul tersebut kami tahu nasabnya. Siapa bapak ibunya. Siapa kakek moyangnya. Dan kami pun tahu tentang kejujurannya, tentang akhlaknya. Tentang sifat amanahnya dan kesuciannya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Artinya orang yang diangkat jadi Rasul itu bukan gharib, bukan asing. Mereka tahu tentang nasabnya, keturunannya, tentang akhlaknya dan lain sebagainya. Sehingga Ja'far menjelaskan orang yang datang kepada kami itu, Rasul yang diutus itu bukan orang gharib bagi kami, bukan orang asing. Orang ini hidup bersama kami, bahkan kami tahu nasabnya, siapa bapak ibunya, dan kami pun tahu tentang perilakunya. Yang ketiga, Ja'far bin Abi Thalib menggambarkan tentang agama yang dibawa oleh Rasulullah. Di mana Rasul ini membawa agama, di mana ajarannya mengajarkan kepada kami untuk mentauhidkan Allah. Menyembah kepada Allah semata. Meninggalkan sesembahan, berhala, patung, dan lain sebagainya. Di mana agama ini mengajarkan kepada kami untuk berkata jujur, bersikap amanah, menjalin kekerabatan, berbuat baik kepada tetangga, menghormati dan tidak menumpahkan darah gitu, memerintahkan untuk melaksanakan sholat, menunaikan zakat, puasa. Ini gambaran tentang agama yang kami anut, gitu. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga Ja'far pun bilang, sehingga kami pun beriman, kami pun mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul tersebut, gitu. Mengikuti. Namun apa yang dilakukan oleh kaum kami, oleh masyarakat kami, mereka memusuhi kami, mereka menindas kami, bahkan membunuh sebagian kami, menyiksa, menekan, memfitnah, menzalimi. Mereka lakukan agar kami keluar dari agama kami yang mulia, supaya kami kembali ke masa kejahiliyah. Maka akhirnya Tuan Raja, kami pun pergi meninggalkan negeri kami, menyelamatkan diri, datang ke negeri Tuan Raja untuk memohon perlindungan. Karena kami tahu bahwa di negeri ini ada seorang raja yang adil. Nah, ini salah satu bentuk bagaimana Ja'far bin Abi Thalib itu menyebutkan tentang keutamaan Raja Najasyi. Kami pilih negeri Tuhan karena kami tahu Tuhan ini adalah orang yang adil, yang tidak akan berbuat zalim kepada seorang pun. Lalu kemudian Raja Najasyi berkata kepada Ja'far itu terkait dengan agama yang dianutnya itu. Kata Raja Najasyi,
apakah ada sesuatu yang datang padanya dari Allah? Maka Ja'far menjawab, ya benar ada. Maka kata Raja Najasyi, faqra'ahu alayya. Faqra'hu alayya. Bacakanlah untukku. Maka kemudian Ja'far bin Abi Thalib pun membacakan surat Maryam ayat 1 sampai 24 itu. Di mana di dalam surat Maryam itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kaf ha ya ain shad, zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Idh nada rabbahu nidaan khafiyya, qala rabbi inni wa hanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syai'aw wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan seterusnya rekan yang dirahmati Allah, kami akan bacakan terjemahan daripada surat Maryam ini, sehingga kita bisa mengambil istifadah bagaimana kisah tentang Zakaria sampai dengan kisah Maryam itu. Kaf ha ya ain shad, yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hambanya Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut, ia berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap waliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra, yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi. Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan peroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku padahal istriku adalah seorang yang mandul dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua. Allah berfirman demikianlah. Tuhan berfirman, hal itu adalah mudah bagiku dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu. Padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda. Kemudian Tuhan berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam. Padahal kamu sehat. Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang. Hai Yahya, ambillah Alkitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami dan kesucian dari dosa. Dan ia adalah seorang yang bertakwa dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka, kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke sebuah tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan takbir yang melindunginya. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa. Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina. Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku dan dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu itu. Nah, kandak yang dirahmati Allah, inilah surat yang dibaca oleh Ja'far bin Abi Thalib. Surat Maryam, di mana isinya berkisah tentang Nabi Zakaria dan kisah tentang Maryam saat-saat melahirkan Nabi Isa. Melahirkan Nabi Isa. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, kisah Maryam dan Nabi Isa adalah kisah yang sangat dekat dengan orang-orang Nasrani pada saat itu. Jadi mereka
tahu kisah Nabi Zakaria, dan mereka pun tahu tentang Maryam dan Nabi Isa. Sehingga kemudian ada hubungan emosional yang sangat dekat antara kisah yang dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib dengan apa yang selama ini mereka ketahui tentang Nabi Isa dan tentang Maryam. Nah, inilah kepiawaian Ja'far bin Abi Thalib dalam berdiplomasi. Di mana ketika Raja Najasyi menanyakan kepada Ja'far terkait adakah ayat dari agamamu yang bisa dibacakan gitu. Akhirnya dari sekian banyak ayat yang dihafalkan oleh Ja'far, kenapa Ja'far memilih surat Maryam? Yang dalam surat tersebut dikisahkan tentang Nabi Zakaria dan Nabi Isa gitu. Dan bahkan bagaimana detik-detik saat Maryam melahirkan Nabi Isa. Jadi cerdasnya Ja'far itu di mana Ja'far ingin mencari unsur persamaan yang ada. Di dalam Islam pun kami menghormati Nabi Zakaria, menghormati Nabi Yahya, menghormati Maryam, menghormati Nabi Isa, di mana kisah mereka ada juga di dalam kitab suci kami itu, di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan betapa cerdasnya Ja'far memilih ayat ini itu. Dan apa yang terjadi rekan dakta yang dirahmati Allah, ketika Ja'far bacakan surat Maryam ini, itu para uskup dan termasuk Raja Najasyi itu menteteskan air mata gitu. Mereka menangis itu. Sampai air mata itu membasahi jenggot mereka ketika mendengarkan kisah Maryam itu dari mulut Ja'far bin Abi Thalib. Sampai kemudian ketika mendengarkan apa yang diucapkan oleh Ja'far itu ayat-ayat Al-Quran dalam surat Maryam itu, sampai Najasyi berkata, "Inna hadza walladzi ja'a bihi Isa liyukhrija min mishkati wahidah. In talaqa wallahu la aslamahum ilaikuma." Sesungguhnya ini dan yang dibawa Isa benar-benar keluar dari satu miskat, dari sumber yang sama. Pergilah kalian berdua, demi Allah aku sama sekali tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian berdua. Nah, ini menunjukkan bahwa Raja Najasyi berpihak kepada kaum muslimin. Artinya apa? Artinya enggak ada layak kalau kemudian kaum muslimin diserahkan dan kemudian diusir dari negeri Habasyah. Tidak ada alasan yang jelas dan alasan yang dibenarkan kalau Raja Najasyi harus mengusir kaum muslimin. Justru mereka beragama dengan agama yang baik gitu. Sampai Raja Najasyi meneteskan air mata ketika dibacakan surat Maryam tadi itu. Nah, Raja Najasyi menyebutkan apa yang dibawa ini dengan apa yang dibawa oleh Nabi Isa itu benar-benar dari satu miska, dari sumber yang sama itu. Dari sumber yang sama. Karena antara ajaran Nabi Isa dengan ajaran Nabi Muhammad adalah sama. Bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali mereka yang menyimpang itu. Dari kaum Nasrani yang mereka menyimpang, yang menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Tapi kalau kaum Nasrani di awal-awal ketika mereka menjadikan Nabi Isa sebagai nabi, mereka tidak beribadah kecuali kepada Allah, sebenarnya mereka adalah sama dengan kita itu. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah, dari dialog antara Raja Najasyi dengan Ja'far bin Abi Thalib ini tentu mengandung hikmah dan pelajaran yang sangat banyak itu. Kita bisa mengambil pelajaran yang sangat luar biasa dari dialog antara sahabat Nabi yang mulia Ja'far bin Abi Thalib dengan Raja Najasyi itu. Maka paslah kalau kemudian kaum muslimin merekomendasikan dan mengangkat Ja'far bin Abi Thalib sebagai juru bicara. Karena kecerdasannya dalam berpikir dan yang kedua adalah kepiawaiannya dalam berbicara. Kepiawaiannya dalam berbicara. Sehingga dia mampu menghadirkan berbagai macam dalil dan bisa menjelaskan secara utuh tentang latar belakang kenapa sampai kaum muslimin keluar pergi meninggalkan negerinya di Mekah sampai kemudian mereka datang ke negeri Habasyah. Itu dijelaskan tentang bagaimana agama jahiliyah. Lalu kemudian bagaimana diutusnya Nabi Muhammad. Lalu kemudian dijelaskan tentang bagaimana ajaran Nabi Muhammad yang dibawa itu. Dan bagaimana permusuhan mereka terhadap Rasulullah dan kaum muslimin hingga kemudian mereka terusir dari negerinya sampai ke negeri Habasyah. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah, kita akan simpulkan terkait dengan pertemuan kita di kesempatan malam hari ini, yaitu terkait dengan hijrahnya kaum muslimin ke negeri Habasyah yang kedua. Nah, kita akan lanjutkan tentunya setelah pesan-pesan berikut ini.
Kembali di 107 FM, rekan Dakta, kita lanjutkan kembali kajian kita terkait dengan diplomasi yang dilakukan oleh Ja'far bin Abi Thalib kepada Raja Najasyi, di mana Ja'far begitu sangat piawai dalam meyakinkan terkait dengan latar belakang kenapa mereka kaum muslimin pergi meninggalkan negeri mereka menuju ke negeri Habasyah, tidak lain adalah bahwa mereka ingin menyelamatkan diri dari kejahatan dan kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga kemudian timbul pertanyaan, kenapa sampai orang-orang Quraisy itu melakukan kezaliman terhadap mereka. Lalu kemudian Ja'far menjelaskan tentang bagaimana mereka dahulu adalah para penganut agama jahiliyah. Mereka menyembah berhala, mereka makan bangkai, mereka berbuat keburukan dan lain sebagainya. Sampai kemudian datanglah seorang nabi yang dikenal nasabnya, yang dikenal kejujurannya, yang dikenal keamanahnya, sifat amanahnya, yang membawa ajaran agar mereka beribadah hanya kepada Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berbuat baik kepada tetangga, bersikap amanah, berkata jujur dan lain sebagainya. Lalu kemudian mereka pun beriman. Lalu kemudian karena keimanan mereka itulah kemudian mereka ditindas oleh saudara-saudara atau teman-teman mereka sendiri dari kalangan orang Quraisy. Inilah yang melatar belakangi kenapa mereka kemudian sampai keluar dan kemudian pergi ke negeri Habasyah. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah, dari kisah tersebut kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah yang banyak sekali itu. Ini merupakan bagaimana kepiawaian dan kefakihan seorang Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ini rekan dakta yang dirahmati Allah, itu nanti wafat dalam perang Mu'tah. Jadi perang Mu'tah itu adalah peperangan antara kaum muslimin dengan tentara Romawi. Jumlah kaum muslimin pada saat itu hanya sekitar 3.000-an. Sedangkan orang-orang Romawi itu ratusan ribu. Bahkan Nabi SAW ketika mengirim pasukan ini dipimpin oleh sahabat Zaid bin Haritsah. Jadi komandannya, panglimanya itu adalah Zaid bin Haritsah. Sampai Nabi itu mengangkat panglima cadangan. Jadi kata Nabi, kalau Zaid bin Haritsah gugur, maka pemimpin kalian adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far bin Abi Thalib gugur, maka pemimpin kalian adalah Abdullah bin Rawaha. Kalau Abdullah bin Rawaha gugur, maka pilihlah di antara kalian itu. Jadi Nabi SAW sampai menyebutkan 3 panglima perang itu. Yang pertama adalah Zaid bin Haritsah, yang kedua Ja'far bin Abi Thalib, yang ketiga adalah Abdullah bin Rawaha. Kenapa? Karena memang pertarungannya itu sangat luar biasa. Itu jumlah kaum muslimin yang terbatas 3.000 orang dengan melawan ratusan ribu. Makanya kemudian ketika Zaid bin Haritsah itu wafat dalam perang Mu'tah, maka Ja'far bin Abi Thalib yang menggantikannya. Dan kita bisa lihat bagaimana pengorbanan Ja'far bin Abi Thalib ketika beliau menjadi panglima perang. Nah, pada saat itu beliaulah yang memegang panji, bendera kaum muslimin. Hingga pada saat itu tentara Romawi menebas tangan kanannya itu. Lalu kemudian bendera dipindahkan ke tangan kirinya oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ditebas lagi tangan kirinya. Lalu kemudian dengan sisa-sisa tangannya itu kemudian dia kekepin, dia pegang erat bendera itu agar tidak terjatuh itu. Sampai akhirnya kemudian beliau gugur. Sehingga kata Nabi SAW, nanti Ja'far bin Abi Thalib akan diberikan sayap itu, sehingga dia bisa terbang di surga itu. Karena tangannya yang terpotong saat perang Mu'tah, dan beliau wafat gugur di perang Mu'tah itu. Jadi ini salah satu di antara keutamaan sahabat yang mulia itu Ja'far bin Abi Thalib yang wafat dalam perang Mu'tah, meninggal dunia dalam kondisi sebagai syuhada. Lalu rekan dakta yang dirahmati Allah, apa yang dilakukan oleh Amr bin As sebagai utusan orang kafir Quraisy setelah mengetahui dan kemudian mengetahui Raja Najasyi berpihak kepada kaum muslimin. Maka akhirnya Amr bin As pun meminta pertemuan yang kedua itu.
minta bertemu lagi dengan Raja Najasyi. Lalu kemudian mencoba untuk mempengaruhi Raja Najasyi terkait dengan akidah umat Islam itu, tentang Nabi Isa itu. Tentang Nabi Isa. Jadi seolah-olah Nabi Isa itu dijelek-jelekin oleh kaum muslimin itu. Jadi Amr bin As mencoba untuk mempengaruhi Raja Najasyi terkait dengan bahwa umat Islam itu adalah orang yang menjelek-jelekan Nabi Isa. Maka kemudian ketika ditanyakan kepada Ja'far gitu, ditanyakan kepada Ja'far terkait dengan Nabi Isa, maka kemudian Ja'far berkata, kami katakan seperti yang dibawa oleh Nabi kami, bahwa Isa itu adalah hamba Allah, Rasulnya, Ruhnya, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, sang perawan suci. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada kaum muslimin bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Nabi Isa itu adalah hamba Allah, Rasulnya. Sehingga itulah yang dikatakan oleh Ja'far kepada Raja Najasyi, tanpa ada rasa khawatir. Karena inilah keyakinan kaum muslimin. Kami katakan yang demikian itu bahwa Nabi kami berkata Nabi Isa itu adalah hamba Allah. Wa Abdullah wa Rasuluh wa Ruhuh wa kalimatahu alqaha ila Maryamul adail batul. Jadi Nabi Isa itu dalam pandangan kaum muslimin, dia adalah hamba Allah, Rasulnya, Ruhnya, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam. Dan bukan anak daripada Tuhan. Dan kemudian apa jawaban oleh Raja Najasyi? Raja Najasyi itu mengambil sebatang tongkat dan kemudian menggariskan di atas tanah. Dia mengatakan antara agama kalian dan agama kami tidak lebih dari garis ini. Lalu kemudian para uskup yang melihat itu mendengus gitu. Mendengus, tanda tidak setuju. Kemudian dikatakan oleh Najasyi, demi Allah walaupun sekalipun mendengus, saya katakan bahwa antara agama kalian dan agama kami itu tidak lebih dari garis ini. Artinya apa? Nyambung garis tersebut. Nyambung. Akhirnya kemudian Najasyi bilang bahwa saya akan melindungi para muhajirin. Dan tidak akan mengembalikan kepada kaumnya. Bahkan kemudian Raja Najasyi memerintahkan kepada pengawalnya untuk mengembalikan hadiah yang dihadiahkan oleh utusan Quraisy itu. Ada dikembalikan. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah, dari dialog ini, meskipun Raja Najasyi menanyakan terkait dengan Nabi Isa, dan tidak ada tawar-menawar dalam akidah, meskipun kita tahu bahwa sebagian kaum Nasrani menjadikan Nabi Isa sebagai sesembahan itu. Tapi sebagai bagian daripada keimanan, kaum muslimin tidak boleh kemudian mendukung apa yang menjadi keyakinan yang salah. Apa yang dilakukan oleh Raja Najasyi, apa yang dilakukan oleh Ja'far bin Abi Thalib kepada Raja Najasyi, menyatakan bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah, utusan Allah, tidak lebih daripada itu. Tidak sampai menjadi anak Tuhan, apalagi menjadi sesembahan itu. Ini menunjukkan bahwa kaum muslimin harus tetap berpegang teguh terhadap akidah yang benar. Meskipun dia harus berhadapan dan berdialog dengan orang yang meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan dan lain sebagainya. Karena kita tidak mengharapkan keridhaan manusia, yang kita harapkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah tentang Ja'far bin Abi Thalib dengan Raja Najasyi ini juga memberikan pelajaran kepada kita tentang bagaimana berdakwah itu bil hikmah. Memperhatikan fikih dakwah. Siapa lawan bicara kita? Kalau lawan bicara kita adalah orang seperti Raja Najasyi, selain dia punya kekuasaan, agamanya berbeda, tapi dia juga punya pengetahuan terkait dengan agamanya itu. Maka penting sekali kemudian kita memberikan jawaban-jawaban yang baik kepada seseorang. Tetap menghormati posisinya sebagai raja, tetap menghormati sebagai orang yang sangat dihormati oleh kaumnya itu. Sampai kemudian nanti rekan dakta yang dirahmati Allah, ternyata apa yang dilakukan oleh Ja'far bin Abi Thalib ini ternyata membuahkan hasil itu, membuahkan dakwah, dan Najasyi masuk Islam. Raja Najasyi itu masuk Islam itu. Meskipun tidak banyak orang yang tahu tentang keislaman Raja Najasyi. Makanya para ulama
berselisih apakah Raja Najasyi ini termasuk sahabat atau tabi'in. Yang paling kuat sebagaimana pendapat Imam Ibnu Hajar bahwa Raja Najasyi ini adalah termasuk tabi'in meskipun dia beriman dan hidup di zaman Nabi. Tapi karena beliau tidak pernah ketemu sama Nabi, tidak pernah bertatap muka sama Nabi, meskipun Nabi pernah bermurasalah, berkirim surat kepada Raja Najasyi, tapi tidak pernah bertemu. Sehingga para ulama termasuk Imam Ibnu Hajar menetapkan bahwa Najasyi ini termasuk tabi'in, yaitu kaum muslimin yang bertemu dengan para sahabat, tidak bertemu dengan Nabi, sebut tabi'in. Sedangkan sahabat itu, rekan yang dirahmati Allah, adalah seorang mukmin yang beriman kepada Allah, bertemu dengan Nabi SAW. Jadi beriman, bertemu dengan Nabi, dan wafat dalam kondisi muslim, wafat dalam kondisi Islam. Itulah para sahabat. Sedangkan tabi'in adalah kaum muslimin yang bertemu dengan para sahabat dan wafat dalam kondisi Islam. Dia tidak bertemu dengan Nabi, maka disebut tabi'in. Dan rekan dakta yang dirahmati Allah, ketika Raja Najasyi masuk Islam ini, ada beberapa riwayat yang menjelaskan rakyatnya itu mencoba untuk memakjulkannya itu, karena tidak setuju dengan Raja Najasyi. Sampai Raja Najasyi itu menyiapkan sebuah kapal untuk kaum muslimin. Dan Najasyi menulis surat itu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dan Isa adalah hamba Allah, Rasulnya, ruhnya, dan kalimatnya yang ditiupkan kepada Maryam. Itu ditaruh di balik bajunya itu. Kalau dia terbunuh gitu. Dan artinya apa? Artinya Raja Najasyi ini telah bersyahadat masuk Islam. Ketika orang-orang atau sebagian daripada rakyatnya mencoba untuk memakjulkannya itu. Mencoba untuk melakukan kudeta. Bahkan dia sudah menyiapkan sebuah kapal untuk kaum muslimin. Kalau kemudian dia kalah, silakan kaum muslimin pergi dengan kapal tersebut, meninggalkan negeri Habasyah. Namun ternyata rekan dakta yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kemenangan bagi Raja Najasyi. Apa yang dilakukan oleh sebagian rakyatnya untuk menggulingkan kekuasaannya, mengkudetanya itu ternyata tidak berhasil. Tidak berhasil. Nah, ternyata Raja Najasyi tetap menjadi raja pada saat itu, sampai kemudian beliau wafat. Makanya dia wafat di negeri yang mayoritas beragama Nasrani. Itu. Dan Rasulullah SAW itu menyolatkan jenazahnya dengan secara gaib. Karena sebagian riwayat menyebutkan bahwa Raja Najasyi ini tidak diurus oleh keluarganya secara Islami. Karena sebagiannya adalah beragama Nasrani. Sehingga kemudian Nabi SAW menyolatkannya bersama dengan kaum muslimin. Jadi satu-satunya jenazah yang disolatkan oleh Nabi secara gaib adalah jenazahnya Raja Najasyi. Raja Najasyi. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah, kesimpulannya adalah bahwa apa yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk hijrah ke negeri Habasyah adalah merupakan bagian daripada upaya menyelamatkan dakwah. Yang kedua, rekan dakta yang dirahmati Allah, dialog antara Ja'far bin Abi Thalib dengan Raja Najasyi menunjukkan bahwa ada dialog antar agama. Boleh nggak kita berdialog antar agama? Silakan saja. Yang terpenting adalah kita tidak boleh kemudian menyembunyikan kebenaran atau mengikuti pendapat yang salah dan keliru. Tetap harus mengungkapkan kebenaran sebagaimana yang dilakukan oleh Ja'far bin Abi Thalib kepada Raja Najasyi dan juga kepada para uskup. Kepada para uskup di negeri Habasyah. Nah, yang terakhir rekan dakta yang dirahmati Allah, berbagai macam upaya yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy untuk mengembalikan kaum muslimin agar dikeluarkan dari negeri Habasyah, ternyata usahanya sia-sia. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya seorang berdoa kepada Allah, memohon keselamatan. Berbagai macam upaya yang dilakukan ternyata tidak berhasil. Kaum muslimin tetap mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin ini sebagian besar tetap tinggal di negeri Habasyah sampai kapan? Sampai terjadinya perang Khaybar. Termasuk Ja'far bin Abi Thalib, rekan dakta yang dirahmati Allah. Ja'far bin Abi Thalib itu baru kembali dan kemudian meninggalkan negeri Habasyah ketika kaum muslimin memenangkan peperangan di Khaybar itu. Ketika
salah satu daerah di Khaybar itu jatuh ke tangan kaum muslimin. Khaybar ini adalah daerah yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Baik rekan dakta yang dirahmati Allah, demikian kajian kita di kesempatan malam hari ini terkait dengan hijrahnya para sahabat ke negeri Habasyah. Mudah-mudahan bermanfaat, dan karena waktu juala yang memisahkan kita, anak hukum pila Muhammad Hussein ditemani oleh Mas Bagus, mohon pamit dan undur diri dari ruang dengar rekan dakta sekalian. Segala yang benar tentu datang dari Allah, yang salah dari kami yang dhaif. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.